Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Pencinta Ilmu Mbak Shinagawa Febrianti. Yang saya hormati Ustazah Neneng Herlina yang insya Allah akan memandu ngaji bareng malam hari ini. Seluruh teman-teman komunitas pencinta ilmu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman semuanya. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat yang sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka ngaji bareng. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang waktu, silakan Ustazah Neneng. Suara saya kedengaran ya? Kayaknya agak jauh suaranya. Sudah kedengar ya? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita segala nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di dalam majelis ilmu kita di acara ngaji bareng ya di surat Al-Waqiah, melanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 20. Salawat seiring salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita adalah umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai untuk baca satu persatu di surat Al-Waqiah ini, terlebih dahulu akan saya bacakan terlebih dahulu diiringi dengan sedikit tahsinnya, baru nanti kita coba satu persatu ya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat 20. Kita baca dulu sampai selesai, nanti kita jelaskan tahsinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin
وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Di ayat 11 ada ulaikal muqarrabun ya. Ula ada tanda seperti huruf waw tetapi tidak berharokat di depan huruf alif ya. Itu bisa disebut sebagai alif bengkok ya. Jadi bisa disebut juga wawnya dianggap tidak ada ya. Jadi bukan huruf waw tapi dia alif bengkok. Jadi ketika dia huruf alif sebelumnya domah tidak merubah u-nya jadi panjang ya. Jadi u-nya pendek saja karena alifnya dianggap juga tidak ada. La awalnya 2 harokat tetapi setelah la panjang 2 harokat ada huruf hamzah di satu kata menjadi mad wajib ya. Wajib mutasil maka panjangnya 4 sampai 5 harokat ya, berubah ula ya, lanya panjangkan, boleh memilih 4, boleh memilih 5. Tetapi ketika kita sudah memilih 4, setiap ada mad wajib atau mad jaiz maka akan selalu 4. Kita memilih 5 maka ketemu mad wajib dan mad jaiz akan selalu 5 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ikal ya, ada huruf lam sukun. Kebanyakan kesalahan kita biasanya lam sukun itu dipantulkan ya, tetapi lam sifatnya adalah tengah-tengah ya, baini atau tawassut ya, antara siddah dan roghah. Jadi jangan terlalu ditekan, jangan juga terlalu dilepas, tidak dipantulkan. Kesalahannya biasanya ditahan ya, ulaikal gitu ya, seperti itu ditahan, tidak boleh juga. Tapi kalau terlalu lepas, ulaikal mukor, seperti itu tidak boleh juga. Atau dipantulkan ulaikal muqarrabun ya, tidak boleh juga dipantulkan, maka sifatnya lunak saja ya. Ujung lidahnya agak menekan di langit-langit, ditahan ya supaya dia tidak dipantul. Ulaikal muqarrabun ya, ada ro tasdid. Sifatul huruf ro ketika dia fathah dia dibaca tebal ya. Ketika ro-nya tasdid berarti ro-nya ada 2 huruf ro ya, di mana satu huruf ro sukun dan satunya ro fathah. Nah, ketika ro itu sukun sebelumnya dia fathah maka terbaca tebal ya, dibaca tebal, qor tebal, ro tebal ya. Mukor ro ya. Jadi bukan ditahan juga ro-nya tidak ya, hanya ditasdidkan saja. Kemudian bun ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ba, awalnya adalah mad tabi'i, bu 2 harokat, tetapi karena setelah mad tabi'i itu ada satu huruf nun ya, di situ disukunkan karena waqaf. Jadi setelah mad tabi'i ada satu huruf yang disukunkan karena waqaf, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Ya, dari awalnya mad tabi'i harus 2, ketika mad arid li sukun maka berubah panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi ketika kita sudah pakai 2 setiap ketemu dengan mad arid li sukun. Kita pakai 4 seterusnya setiap mad arid li sukun. Kecuali kalau kita sudah menutup Al-Qur'annya dan mengulang kembali membacanya ya, baru boleh berubah. Jadi ulaikal muqarrabun. Ya, setuju kalau kita sudah pakai 4 ya. Kemudian masuk ke ayat 12-nya. Fi ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf fa, maka dia mad tabi'i harus 2, mad tabi'iyah ya, panjangnya harus 2. Janna ada nun tasdid harus digunnahkan, nun tasdid dan mim tasdid sifatnya adalah gunnah, dengung ya. Bagaimana cara membaca dengung? Adalah dengan ditekan, ditahan 2 sampai 3 harokat, kemudian suaranya masuk ke al-khaisum atau rongga hidung ya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat janna, tapi ya dimasukkan ke rongga hidung ya. Kemudian nanya juga 2 harokat. Fi jannah ya.
Kemudian ada nun tasdid lagi, sama dia gunnahkan, tapi fathahnya pendek. Kemudian aim, kembali mat arid disukun. Ketika kita tadi di atas sudah pakai 4 mat arid disukunnya, maka selanjutnya akan menjadi 4 ya. Dan ketika kita membaca ayat ya, yang terakhirnya di akhir hurufnya, ketika ada huruf nun ataupun mim yang disukunkan karena dia wakaf ya, maka harus disempurnakan huruf nun dan mimnya ya. Jadi dia memiliki sifat gunnah ya, nun sama mim. Jadi jangan langsung dibacanya fi jannatin na'im gitu aja seperti itu, tapi ada gunnahnya ya, ada gunnahnya. Fi jannatin na'im. Ya, disempurnakan huruf mimnya karena dia makhraj huruf mim dari syafatain ya, bertemunya dua bibir. Nah, sampai dia bertemu dua bibirnya ya. Jadi jangan na'im, jangan ngambang saja, tapi disempurnakan huruf mim ataupun huruf nun itu ya. Seperti itu. Karena kita atasnya tadi panjangnya 4, maka kita juga panjangnya 4 ya, terakhir mat adli sukunnya. Fi jannatin na'im. Nah, ya, sempurna mimnya. Masuk ke ayat 13. Sullatum ya, tasdid di huruf lam sama dengan sifatnya lunaknya, tidak ditahan ya, tidak terlalu ditahan kalau dia lam tasdid, tapi juga jangan dilepas. Sullatum ya, jangan sulatum, ketika itu tasdidnya berarti hilang, tapi jangan juga ditahan. Sullatum ya, tidak juga, tapi dia hanya ditasdidkan saja. Sullatum. Nah, sullatum ya. Nah, kemudian ada huruf tak marbutoh, dhammah tanwin bertemu dengan huruf mimnya ya, tasdid di huruf mim. Sifatnya hukumnya adalah idgham ya. Idgham itu artinya dilebur. Aslinya tun dibaca tum, jadi langsung dimasukkan ke huruf mim. Nah, dan nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf mim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya dilebur, bi dengan gunnah dengung, berarti dilebur dengan dengung ya. Dengung tadi berarti ditekan, ditahan 2 sampai 3 harokat dan suaranya dimasukkan ke dalam rongga hidungnya, itu yang harus diingat. Sullatum minal ya, ada lam sukun, sifatnya lunak seperti tadi, jangan dipantulkan. Awwa wa tasdid harus dinabarkan, jadi harus ditekan tapi tidak ditahan, kecuali kalau dia sebelumnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Tapi ketika hanya dia bertasdid saja, maka dia hanya dinabarkan saja ya, tidak ditahan, tapi harus ditekan. Awwa monyong kan bibirnya, karena huruf waw kan harus monyong ya, seperti itu ya. Jadi hanya ditekan saja, dinabarkan. Lin sama ya, li awalnya ada ya sukun, sebelumnya kasroh di huruf lam, maka mad tabi'i, tapi ketika dia bertemu dengan satu huruf nun ya, hurufnya kebetulan ini adalah nun, hurufnya disukunkan karena wakaf, maka dia menjadi mad arid li sukun kembali ya. Sullatum minal awwalin. Awwalin ya, sempurnakan juga huruf nunnya ya. Masuk ayat 14. Waqa ya, waqali ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf lam ya, kan 2 harokat. Waqali ya, lum ya, tanwin dhamma tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah ya. Idgham artinya dilebur, gunnah tadi didengungkan, maka dibacanya lummi ya. Wa qalilum minal akhirin. Akhirin ya, hanya 2 harokat. Khirin, rinnya kembali mad alif disukun dirin ya. Ketika ro kasroh maka dia tipis, jadi jangan khirin, hirin bukan, tapi khirin, tipis saja ya, sempurnakan huruf nunnya. Wa qalilum minal akhirin ya, seperti ya. Masuk ke ayat 15.
Ala, lanya 2 harakat. Sururim, ada kasrah tanwin di huruf ro, rim ya, bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi ghunnah ya, dilebur dengan ghunnah, dengan dengung. Rim ditahan tetapi ro-nya dia tipis ya, karena dia tandanya kasrah tanwin di bawah, maka dia tipis. Rim, bukan rim, bukan rim, tapi rim ya. Ala suru, ru-nya tebal, ketika doma tebal, rim tipis, tapi dia gunnahkan. Ala sururim mau ya, ada waw sukun sebelumnya fathah, maka dia madlin atau madlain ya, mad miring disebutnya. Ketika dia diwasol atau di tengah, maka madlin tidak dibaca panjang, hanya dimonyongkan di huruf waw ketika dia sukun mau ya, waw posisinya apapun harus monyong, mau tidak panjang, kecuali madlin itu di akhir ya, di akhir ayat ketika kita mewakafkan, maka madlin akan menjadi panjang ya. Kalau di tengah di wasol dia menjadi tipis saja. Mau, du, waw sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i waw ya, 2 harokat, du, kemudian nah ada huruf tak marbutoh seperti huruf ha, tapi ada titik 2 namanya tak marbutoh. Ketika dia disukunkan maka dia berubah menjadi huruf ha, ha besar ya, ya tenggorokan bagian bawah. Tapi ketika dia diharokatkan, dihidupkan, maka menjadi huruf ta. Ketika dia hidup menjadi huruf ta, ketika dia sukun menjadi huruf ha ya. Berbeda dengan huruf tak biasa ataupun ha yang biasa ya, tak tatnis ya, atau biasa disebut tak maftuhah. Ala sururim maudunah, maudunah ya, tidak dibaca panjang. Nah, biasanya seperti itu kita ya, tapi dipendekkan saja karena nunnya tidak panjang, nanya ya. Nah, langsung ala sururim maudunah. Seperti itu ya. Lanjut ayat 16. Muttaki'i ya, mutta, tampakkan sifat hamas di huruf ta dan huruf kafnya ya, tasdid di huruf ta, muttaki'i, ki'i ya, bukan ki'i, tapi hamzah ya, kasroh bertemu dengan ya sukun, maka 2 harakat i, muttaki'ina 'alaiha, nanya hati-hati, tidak diayun, ketika diayun nanya maka akan menjadi panjang, tetapi nanya pendek ya, harusnya muttaki'ina 'alaiha, langsung ya, langsung tidak muttaki'ina 'alaiha. Biasa kesalahan kita mengayun di huruf ketika terjadi pemisahan kata di huruf yang pendek diayunkan maka dia akan menjadi panjang ya. Tapi tidak langsung disambung ke kata berikutnya. Ya, penjedahan terjadi ketika dia bertemu dengan mad tabi'i ataupun sukun ya, tidak di huruf yang harokatnya pendek. Alaiha, alaiha ya sukun sebelumnya fathah kembali madlin, ketika diwasol atau di tengah maka dia tidak panjang, jadi dibaca pendek saja, kecuali kalau dia diwakafkan maka di madlin akan menjadi panjang. Alaiha hanya ada alif fathah sebelumnya fathah, maka 2 harokat hanya. Mutaqo, ko-nya juga 2 harokat, bilin ya, linya ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf lam, mad tabi'i yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan, berarti hurufnya tidak sukun sebenarnya, hanya karena dia diwakaf, dia disukunkan karena wakaf, maka menjadi mad arid li sukun, maka dipanjangkan menjadi tadi 2, 4 atau 6 ya. Karena di atas tadi kita sudah 4, maka seterusnya kita akan dibaca 4 ya. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Ya, seperti itu ya. Lanjut di ayat 17. Yatufu, yatufu ya, huruf qa adalah termasuk huruf yang tebal ya. Sifatnya jahar berbeda dengan huruf ta yang sifatnya hamas ya. Jadi ditebalkan huruf qa-nya yatufu. Fa-nya seperti meniup, jangan yatufu tapi yatufu ya. Jadi 2 bibirnya seperti meniup ya. Dari syafatain keluarnya alaihim, alaihim, hati-hati di huruf ain.
kebanyakan kita ngucapinnya alaihim. Ya, jadi huruf alif yang keluar, tetapi ini adalah huruf ain. Berbeda dengan huruf alif yang keluar dari tenggorokan bawah, huruf ain adalah dari tenggorokan bagian tengah ya, tapi jangan terlalu naik ketika sampai ke hidung ataupun terlalu turun ketika kita ambil dari dada dari dada ya, tapi dari tenggorokan bagian tengah. Alaihim. Lai madlin ya sukun sebelumnya fathah dibaca pendek ketika dia diwasol atau disambung. Alaihim. Mim sukun bertemu dengan waw. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf apa saja selain dia huruf mim dan ba, maka sifatnya adalah izhar safawi, dijelaskan. Jelas dibacanya, tidak ditahan, tapi disempurnakan huruf mimnya ya. Jangan cepat-cepat, stabil saja kecepatannya. Alaihim wildanum. Ya, ada alif sebelumnya fathah, maka adanya 2 harakat. Num ada dhammah tanwin di huruf nun bertemu dengan mim. Hukumnya adalah idgham bi gunnah ya, dilebur ke huruf mim, ditasdidkan ke huruf mim, nun menjadi num. Kemudian mimnya digunnahkan ya, karena idgham bi gunnah dengan dengung. Mukhal tasdid di huruf lam mukhalladun. Ya, waw sukun sebelumnya dhamma di huruf dal, awalnya mutabi'i kembali bertemu dengan 1 huruf yang disukunkan karena waqaf, maka menjadi mad adli sukun, panjangnya 2, 4 ataupun 6. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Hati-hati setelah dun, jangan berhenti di monyongnya bibir. Maka karena nunnya sifatnya sukun, harus dikembalikan ke bentuk semula. Tidak mukhalladun, tapi mukhalladun. Kembali pas nunnya ya, kembali ke posisi semula ya. Ketika dia sukun artinya kembali. Lanjut di ayat 18. Biakwabiu. Nah, beda. Biak kafnya hamasnya ya, jangan lupa karena kaf sifatnya hamas. Wa panjang 2 harakat, ada alifnya sebelumnya fathah di huruf waw, ada kasrah tanwin di huruf ba bertemu dengan waw. Nah, kalau waw tasdid saja sebelumnya tidak ada nun sukun ataupun tanwin, maka waw tasdidnya harus dinabarkan saja. Ya, ditekan saja. Tetapi karena dia sebelumnya tanwin ataupun nun sukun, maka dia hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, dilebur ke huruf waw disertai dengan dengung. Maka berarti bukan cuma ditinggikan, ditekan tadi, tapi juga harus ditahan 2-3 harakat dan suaranya dimasukkan ke rongga hidung al-khaisum. Bi akwabiu, ditahan ya. Jangan cuma ditekan biwa, tapi biu, ditahan dulu monyong ya. Bi akwabiu wa abariq. Ya. Banyak 2 harakat, ri panjang, 2 harakat, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf ro, kemudian qafnya tanda fathah, di atasnya ada tanda waqaf lam alif, artinya sebenarnya tidak boleh berhenti ya. Kalau terpaksa kita berhenti di situ harus diulang. Nah, diupayakan ketika kita sampai napasnya diselesaikan di akhir ayat, karena tanda lam alif artinya tidak boleh berhenti ya. Waka'sim, hati-hati hamzah sukun ya, bukan ain ya, tidak terbaca ain, bukan waka, tapi waka ya, hamzah a i u a ya, ada dari tenggorokan bagian bawah. Sim ya, ada kasrah tanwin di huruf sin bertemu dengan huruf mim, maka kembali idgham bi gunnah ya, ditasdidkan ke huruf mimnya kemudian dia gunnahkan, sama dengan nun sukun bertemu dengan mim juga sama ya. Ain juga mad arid li sukun seperti tadi. Wa ka'sim mim ma'in. Ini bacanya bi akwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in. Seperti ya. Lanjut ayat 19.
La yusaddauna anha wa la yunzifun. La, dua harakat panjangnya, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam. Yusadda'u, hati-hati huruf so-nya tebal ya, sodnya dibaca bukan yusho, tidak dimonyongkan bibirnya yuso, tapi dibuka yuso, yusodda ya, yusodda bukan yusoda. Jadi monyongnya hanya di domah ya yu. Nah, itu boleh monyong, tapi ketika di sodnya bukan sod tapi sod. Sodda'u ya, sodda'u. Baru monyong lagi di karena dia domah. Wasukun sebelumnya domah di ain, maka dia mau tabi'i kembali dua harakat. Nah, anha nun sukun bertemu dengan huruf ha, karena huruf ha adalah salah satu huruf al-halki, huruf yang keluar dari tenggorokan. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ada 6 ya. Ada huruf alif, ha, kemudian ain, ha, ghain, dan kha, maka dibacanya hukumnya izhar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki harus dibaca izhar atau jelas. Anha, ha dua harakat. Wala, la juga dua harakat, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam. Yung, ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, dibaca ikhfa ya, samar, disertai dengan dengung ya. Hati-hati, ikhfa itu bukan cuman samar. Samarnya seperti apa? Membaca nun sukun atau tanwinnya mendekati huruf sesudahnya. Karena hurufnya zai, maka ketika kita mengucapkan huruf nun sukunnya, mulut kita sudah membentuk makhorijul huruf zai. Dibaca samar, tidak jelas nun ataupun tidak jelas ya, jelas dia samar mendekati huruf sesudahnya. Maka beda-beda tingkatannya ikhfa ya. Ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis. Dan ini bertemu dengan huruf zai termasuk tingkatan ikhfa yang sedang. Ditahan ya, karena dia ada dengungnya juga ketika ikhfa. Wala yunzifun. Jadi tidak langsung wala yung. Wala yunzifun. Nah, hati-hati nun sukunnya kembali ya. Jadi jangan terus dimonyongkan. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Terakhir ayat 20. Wafa, ya, fa-nya dua harakat, ada alif sebelumnya fathah. Wafa ya. Ki hatim ya. Ki hatim ada tak marbutoh di situ, ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukumnya adalah kembali idgham bi gunnah ya. Jadi tim ya tasdidkan di mim, kemudian dia gunnahkan. Ada mim tasdidnya kembali, digunnahkan kembali. Ya takhoy ya, ada ya tasdid. Nah, ketika ya tasdid sebelumnya bukan nun sukun atau tanwin, maka dia tidak ditahan, hanya ditekan saja, dinaberkan ya, dinaber namanya. Ya takhoyyarun ya. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Salah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk sedikit tahsinnya di surat Al-Waqiah ayat 11 sampai 20 ya. Sekarang kita coba ikuti, saya baca satu ayat, setelah saya selesai membaca yang lain mengikuti. Ya silakan mic-nya di-unmute dulu. Ya, tunggu saya selesai baca satu ayat, nah, akan saya persilahkan untuk membaca ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang storing kayaknya ya? Iya Ustazah, berisik Ustazah. Ya, ada yang betul ya. Dari salah satu mungkin ya. Coba di
agak diperbaiki dulu. Ya, mungkin agak itu mastering ya. Ya, sudah ya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. 11 ya. Ulaikal muqarrabun. Ya, silakan. Ulaikal muqarrabun. Ya, punya dibaca pendek ya, lanya 4 sampai 5 harokat. Lanya panjangkan. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Hati-hati di V-nya ya, itu cukup 2 harokat, tidak boleh berlebih ya, karena sesudahnya bukan huruf alif atau hamzah. Jadi dia tetap matobi'i hanya 2 harokat saja, 1 kali ayunan saja ya. Fi jannatin na'im. Ya. Lanjut ayat 13. Thullatum minal awwalin. Hati-hati di huruf lam, sifatnya lunak saja, tidak ditahan ya, tidak berlama-lama di huruf lam tasdid, hanya ditasdidkan saja, bukan sullatum, tidak ya, tapi sullatum, sullatum, ya, hanya ditasdid saja. Hati-hati itu huruf sa ya, bukan sin, bukan sul, tapi sul. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas ya. Sullatum minal awwalin. Ya, silakan. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Hati di lam sukun ya, tidak dipantulkan ya, tidak lele, tidak minale, tidak ya, ditekan ya. Ditahan di langit-langit ujung lidahnya. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Ya, hati-hati. Lanya cukup 2, kemudian ru-nya tidak panjang, ya, langsung disambung. Ala sururim maudunah. Ya, silakan. Ala sururim maudunah. Nah, sururim ya, bukan sururim tapi sururim ya. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah.
muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Ya, silakan. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Hati-hati di bunyi na, tidak panjang ya. Jadi langsung disambung 'alaiha. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Ya, silakan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. La yasaddauna anha wa la yunzifun. Ya, La yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya, hati-hati ya di maqabi'i awal ya. Kesalahan kita biasanya sering terlalu panjang kalau kita bertemu dengan maqabi'i di awal ya. Tidak ya. Jadi kalau misalnya dia aslinya maqabi'i sesudahnya bukan huruf alif atau hamzah, maka akan tetap menjadi maqabi'i panjangnya 2 harokat ya. Jadi harus 2 lannya, tidak boleh dilebihkan panjangnya. La yusadda'u, la yusad ya, langsung bukan la yusad. Nah, ketika kita baca per awal-awal maqabi'i biasanya nyaris lebih panjang ya, tidak boleh ya. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ya. Cukup ya. Ya, Fadli, silahkan moderatornya mengatur yang mau mencoba terlebih dahulu. Silakan yang mau baca resin dulu. Nih, Yang mau baca raise hand, sahabat semua. ya Bu Munane, silakan dulu. Ya, 1 orang cukup membaca untuk 2 ayat saja ya. Yang penting kita perbaiki bacaannya ya. Ya, baik saja. Bu Munane. Kayaknya saya duluan deh. Oh, Boleh tuh. Boleh tuh, Utisinamu duluan tuh. Boleh? Oh iya, boleh. ya boleh. Monggo itu Sina. Boleh. Jajak kilas. Siapa yang berani menghalangi ya? Enggak ada yang berani Ngalah menghalangi. 2 jam ya, ngalah. Oh iya. Hai Ustazah, mohon bimbingannya. Bimbingannya terima kasih banyak. Buka ya, buka kamera. Ya, di awal boleh karena duluan, boleh dari tahu basmalahnya. Masya Allah. Bonus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulaikal muqarrabun. Ya, hamaskan di huruf kafnya. Jangan ikal, tapi ikal, ikal. Baik. Ulaikal, ya jelas hamzah i ya. Ulaikal muqarrabun. Ya. Fi jannatin na'im. Ya. Untuk nun tasdidnya kan ada 2, itu sama ya. Jadi ditahan 2, 3 harokatnya. Kalau misalnya dipilih 2, 2, dipilih 3, 3 ya. Jadi kan ada 2 nun tasdid sama ya. Baik. Fi jannatin na'im. Ya, sudah cukup. Ahsan. Hai, jazakillah khairan katsiran. Ya. Jazakallahu khair. Ya, Bu Munani silakan. Ya, syukran Ukti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ayat 13 dan 14 ya. Dari ta'awudz Lanjut. dulu boleh. Lanjut boleh dari ta'awudznya dulu baca boleh ya. Kalau basmalahnya boleh dibaca, boleh tidak ya. Kalau mau dibaca nggak apa-apa kan kita sedikit ya. Iya. 2 harokat bacanya. 2 ayat. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agak stereo suaranya. Ya, diulang di awalnya itu agak stereo dia ketahan. Suaranya menggema di awal. Diulangin. Mungkin sinyalnya kali. Sulatun minal awwalin. Ya. Lam tasdidnya sifatnya lunak ya, tapi dia jelas tasdidnya. Jangan dilewatkan sulatum, tidak ya, tapi sulatum, sulla, tasdid lam ya. Ada 2 berarti ada 2 huruf lam. Jadi tidak sulatum itu berarti lawanya 1 tapi dia panjang. Tapi tasdid langsung tabrakin sulla, sulatum. Ya, Ustaz. Sulatum minal awwalin. Tidak ditahan waw tasdidnya, ketahan apa karena sinyalnya ya? Kayaknya lama gitu. Hanya ditekan saja ya. Tadi mungkin apa memang Umi membacanya agak lama atau karena pengaruh sinyal, tapi kebacanya ketahan gitu ya. Minal awwa cuma ditekan saja ya, tidak awwa tapi awwa saja ya. Awwalin. Ya, diulang aja Ustaz. Ya. Sulatum minal awwalin. Ya. Wa qalilum minal akhirin. Ya. Hati-hati konya agak kepleset sedikit panjang ya. Wa qalilum, langsung ya, tidak wa qali. Konya pendek, linya yang panjang. Wa qalilum, kofnya jahar ya, tidak hamas. Kof bukan kaf. Wa qalilum minal akhirin. Ya, akhirin. Ya. Wa qalilum minal akhirin. Ya, berarti ya. Jadi ketika disukunkan nunnya itu ya, nun itu kan asli sifatnya dengan mim sama ya, ada gunanya. Tetapi ketika dia disukunkannya tidak bertasdid,
jangan ditahan lama-lama, tapi hanya disempurnakan saja. Jadi maksudnya hanya izhar saja, jelas disempurnakan nun atau mimnya. Tapi jangan juga ditahan akhirin. Nah, itu ditahan namanya ya. Nah, itu boleh seperti itu, tapi kalau dia ada tasdidnya. Kalau dia tidak ada tasdidnya tidak, tapi hanya disempurnakan nunnya. Tapi yang panjang itu ri-nya, nunnya sempurna. Akhirin. 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 Ya, tapi dia jelas nunnya ya. Ya, sudah cukup. Oh iya. Jazakillah khair Ya, Ustazah. salam. Wassalamualaikum Jazakillah warahmatullahi khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh ya, tafadholi yang lain ayat 15 sampai 16. Mbak Sriwati. Mbak Sriwati. Gila. Iya Mbak Sarah ini mencet-mencetnya susah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya ya Ustazah dan koreksinya. Insyaallah, Miss Sriwati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan ta'udznya a'udzu, bukan zal ya, bukan zu, bukan a'uju tapi a'udzu, dzazizu. Ujung lidahnya keluar sedikit menyentuh ujung gigi seri atas ya. A'udzu ya, bukan a'uzu. Terlalu kedalaman, lidahnya agak dikeluarin sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala sururim maudunah. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Ya. Ada huruf ain, ada huruf hamzah ya. Dibedakan ya. Muttaqi'i, ki, kaf ya, hamas. Ki'ina 'alaiha mutaqa, qaf. Jahr, jelas ya. Dibedakan antara huruf hamzah sama ain dan huruf kaf dengan qafnya ya. Nah, ulang. Muttaqi'i. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Ya, 'alaiha. Ha besar ya, bukan 'alaiha. 'Alaiha. Ha dari tenggorokan bawah. 'Alaiha. 'Alaiha mutaqabilin. Ya, sekali lagi ulang. Muttaqi'ina. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umitri. Sarah. Ya, Umi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tasdid lamnya ya, belum kena tasdid lamnya. Bila bukan bila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi. Billah. Ya, tasdid lamnya. Ya, ulang. Ulang Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يطوف عليهم ولدان مخلدون. Nah ya, danya panjang ya, ada alifnya. Kemudian jangan ditekan semua hurufnya karena hurufnya kan belum tentu tebal semua ya, banyak yang huruf tipisnya. Yang tunya baru tebal. Fu alaihim ya kan tipis semua ya. Wilda danya 2 harokat karena ada alifnya. Baik, Ya, Ustazah. dilepaskan suaranya ya, jangan ditekan semua. Baik, Ustazah. Ya tu يطوف عليهم ولدان مخلدون. Begitu, Ustazah. ya betul. Sebenarnya kalau misalnya dari warna suara memang suaranya berat ya. Suaranya agak ngebas gitu, boleh dibilang ya suaranya berat. Tapi ketika kita mengaji dilepaskan saja suaranya. Ya warna suara memang berat ya, tapi maksudnya jangan ketekan semua, jangan ditebalkan semua. Dilepas saja suaranya, dibuka mulutnya ketika dia fathah, ketika dia kasroh ya, seperti tersenyum, ketika dia doma, dimonyongkan, itu berarti cuman hanya kurang penggunaan a, i, u, begitu saja supaya untuk mengurangi beratnya suara kita itu ya. Jadi tidak terbaca semuanya tebal. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Diulang ya, Ustazah. Ya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ya, sudah lebih baik. Lanjut. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Ya, A-nya pendek ya. Wa abari, wa aba, A-nya pendek, tidak wa aba ya. Biakwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in. بأكواب وأباريق وكأس Waka bukan waka. Hamzah ya, hamzah ya sukun. Waka biasa aja. Waka sim dilepasin suaranya. Jangan ditekan. Waka itu karena dia ketekan suaranya ya. Karena ketekan, lepas saja. Waka sim lepasin aja. Waka sim ka ya, bukan waka, bukan waka. Waka sim mim ma'in. وكأس من معين. Mim ya, mim ma'in. Mim ma'in. Ya, jadi seperti ini. Sebenarnya sudah bagus ya, cuman karena memang warna suaranya pertamanya memang warna suaranya dia apa itu namanya berat ya, kayak gitu ya. Jadi tampak hurufnya tebal, ditambah ketika kita menekan. Jadi seperti huruf ainnya kita tekan, huruf kafnya kita tekan, hamzahnya kita tekan, gitu kan. Jadi itu akan tebal. Nah, perlu diingatkan huruf yang tebal itu hanya huruf-huruf yang berlogat. Bo, ya, bo, ya. Selain dari itu, kalau yang dia bukan berlogat tidak ya. Nah, jadi mengalir, ainnya juga tidak ditekan. Ma'in gitu ya, kan terbaca tebal, tapi biasa aja ma'in, dari hanya dari keluar dari tenggorokan tengah saja, sama dengan kafnya tadi kan, bi'akwa, ketika kita tekan bi'ak ketekan ya kan, maka dia akan dipantulkan kedengarannya kan, dilepas saja wa bi'akwa bi'u
wa abariqa wa ka. Lepas saja. Jangan waka. Ya kan? Karena kita katakan. Kerasa nggak ketika baca waka, katakan. Terasa ya? Lepas. Waka sim. Ya, tegakkan latihannya tuh kalau kita baca supaya kita suaranya jangan ketekan itu ya tegak suaranya ya. Ini badannya tegak ya. Waka sim mim ma'in. Ngalir aja. Baik Ustazah. Ya. Boleh diulang lagi Ustazah? Boleh. Tafadholi. Bilang. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ya, sebenarnya bacaannya sudah bagus ya Umi. Ya, sudah ahsan sebenarnya bacaannya. Cuman karena mungkin kitanya tadi terbiasa kita mengaji dengan suara ditekan. Maka terlihatnya kayak seperti ada jedah gitu ya. Ada saktah. Nah, ketika kita membaca saktah itu harus ada tanda sin kecil di atasnya. Itu namanya saktah. Jadi seperti tidak menyatu, ada terpisah. Misalnya biak wa gitu kan, kepisah ya. Biak wa gitu kan. Tapi harus ngalir aja. Biak wa biu, biak wa biu, waka sim, bukan waka sim gitu, tidak terpisah ya. Itu aja. Hanya untuk latihan menyetabilkan suara itu aja ya, supaya lama-lama nanti kita tidak tertekan suaranya, agak lepas. Itu juga bisa untuk mempengaruhi panjangnya nafas kita ya. Jadi sehingga tidak gampang capek ketika kita membaca Al-Quran. Itu memang mungkin sudah warna suara, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah ya. Jadi tekniknya saja yang bisa lebih diperbaiki. Sebenarnya bacaannya sudah ahsan ya. Insyaallah. Sering banyak latihan. Ya, semoga dipermudah. Insyaallah diperbaiki. Ya, insyaallah. Ya, tafadholi lanjut. Umi Reni. Untuk Pramukti Sarah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wafa. Kurang jelas Ustazah. Ini apa? Mungkin memang HP saya ya, kalau nggak pakai handset dilepasin gitu kan lama-lama agak sedikit sakit juga, memang belum stabil aja ini kesehatannya. Cuman kalau dia nggak pakai handset sama sekali nggak kedengar, mungkin HP-nya saja yang terganggu. Ya, lanjut diulang. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya, ada nun sukun ketemu dengan huruf zai, ifa ya, hukumnya dibaca samar, jadi agak ditahan ya, jangan langsung dilepas yungzifun, tapi yungzifun ya. Yunzifun. Ya, boleh diulang. Ya, boleh diulang. Dari la ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Zi ya. Wa la yunzifun. Zai ya, zazizu. Sifatnya ada safir, ada desisnya. Yunzi. Bukan ji, bukan tapi zi. Ya, Z ya, huruf Indonesia zazizu wala yunzi yunzifun wala yunzifun. Alanya jangan terlalu panjang, wala tidak, wala yunzifun. Wala yunzifun. Ya, lanjut.
wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Ya, hati-hati di situ ada mim tasdidnya ya. Ada Ya, idgham bi gunnah dan ada mim tasdidnya di gunnah kan ya. ya. Diulang. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Ya, ma-nya ada alifnya, ada alif sebelumnya fathah di mamil Oh. mim ma kan ada alif ya panjang. Tadi terbaca Oh, pendek. di. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Yatakhayyarun. Tekan ya tasdidnya. Ma-nya dia dua harakat. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Nah, sekarang gunahnya yang lepas. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Ya, agak sedikit lebih baik ya, tapi hati-hati. Mim tasdidnya kan tuh sama ya, idgham bi gunnah dengan mim tasdid juga gunnah. Jadi dia sama-sama, mim yang pertama juga ditahan, mim kedua juga ditahan, sama panjangnya ya, 2 sampai 3 harakat. Ya. Itu diingat. Insyaallah. Jazakillah khairan saja, barakallahu fikum. Jazakillah khair. Ya, kita kembali ke ayat 1 dan 2 ya. Selanjutnya, Umi. Umi Ida. Ya, Umi Sarah. Ya Umi ya. Ya. Ayat berapa ya? Kembali ke ayat 1 2. Afwan, ayat 11 dan 12. Oh iya. Ya. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Gimana Ustazah? Coba diulang ta'udnya, itu hurufnya jim ya, bukan zim dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu? Ya. Salah. Ya, terus? Ya, lanjut ayatnya. Oh, ulang. Ulaika muqarrabi. Astagfirullahaladzim. Ikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Muqarrab, ya tasdid ro tapi tidak ditahan ya. Muqarrabun. Gitu saja. Ya. Diulang atau lanjut? Lanjut. Fi jannatin na'im. Ya, nun tasdidnya ditahan ya. Ada nun tasdidnya, ada 2 tuh di situ. Ya. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Ya. Begitu saja. Ya, insyaallah. Sudah. Ya. Tafadhali yang lainnya. Ya, terima kasih saja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Rifda. Baik, makasih Bu Sarah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sullatum minal awwalin. Ya. Idgham dia gunnahnya ya, tanwin, dhamma tanwin bertemu dengan mimnya, kurang gunnahnya sudah betul di idghamnya, tapi kurang gunnahnya saja dimasukkan ke rongga hidung, kemudian tekan di waw tasdidnya. Ya, coba ulangin. Sullatum minal tum. Ketika dia gunnah, suaranya masuk ke rongga hidung ya. Al-Khaisam. Nih, coba. Sullatum Sullatum minal awwalin. Minal awwalin. Au ya kan, ketika dia huruf waw dia monyong, wawnya tasdid berarti wawnya ada dua, berarti monyongnya dua kali. Waw sukun ya monyong, waw fathahnya juga monyong ya. Awwalin. Ulang itu kan. Ya. Sullatum minal awwalin. Ya, misalnya awalin gitu. Itu cuman ini aja. Biasanya kita kan cuma monyongnya sekali awalin gitu doang kan. Tapi awalin. Ya. Ulang apa lanjut sudah? Nah, boleh diulang, boleh. Sullatum minal awwalin. Ya, soalnya lebih ahsan. Lanjut. Wa qalilum minal akhirin. Ya. Wa qalilum minal ya. Sudah bagus ya, sudah ahsan, hanya untuk disempurnakan idgham gunnahnya saja. Jadi gunnah itu seperti ini, ditekan, ditahan 2 sampai 3 harokat, kemudian suaranya dimasukkan ke rongga hidung. Karena apa? Makharijul huruf yang gunnahnya itu al-khaisum ya, keluarnya dari al-khaisum. Iya. Kalau misalnya cuma contoh perbedaannya begini ya. Kalau ditekan saja, contoh ditekan. Wa qalilum minal itu kan ditekan ya. Tekan ya? Tidak. Tapi kalau dia ditekan dan ditahan seperti ini. Wa qalilum minal minal. Nah, itu ditekan dan ditahan. Sudah benar, ditekan dan ditahan. Hanya kurang masuk ke rongga hidung. Berarti kalau misalnya dia kan dari mulut ya. Dari bibir nih, dari bibir masuk ke rongga hidung. Berarti posisinya naik kan? Naik ke rongga hidung. Naik ada ngalir gelaran dengan beda ya. Iya. Mari coba. Hanya digunakan saja sedikit saja untuk penyempurnaannya. Akhirin. Ya, sama sudah ya, sudah lebih baik. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Ya gunakan ya. Ya, karena ketika kita belajar makharijul huruf kan ada yang al-khaisum dari rongga hidung. Nah, di mana saja yang keluar dari rongga hidung adalah yang mengandung gunnah itu ya. Dengung-dengung itu semua yang dengung berarti keluarnya harus dari rongga hidung. Cara ke hidungnya tuh belum paham sih.
Oh iya, latihan aja. Kan agak kelihatan ini apa tuh tandanya tuh kalau dia naik ke hidung kan agak getaran nih sedikit di hidungnya karena dia kan suaranya naik ya. Dengan ada sedikit getaran di hidung itu ketika kita pegang itu. Iya. Karena ada angin ngalir, mungkin ada suara mengalir gitu ke atas. Nah, ya. Ada sedikit getaran. Ya. Nah, sama ketika kita mengucapkan huruf al-halqi pun demikian kan. Kalau misalnya ada huruf alif kan dari tenggorokan bagian bawah, huruf ain dari tenggorokan tengah. Kebanyakan kita misalnya huruf ainnya ketika kita salah, ambilnya dari dada atau dari hidung, nah berarti tenggorokan tengahnya tidak bergetar gitu kan. Ketika kita tekan tuh tidak ada pergerakan di sini. Oh berarti salah, berarti saya ngucapinnya bukan dari al-halqi tengah gitu kan, bukan dari tenggorokan bagian tengah, dari hidung biasanya larinya ain kan. Gitu. Berarti ini nggak getar, tapi kalau di tengah dia agak getar. Seperti itu. Saja ya. Jadi karena pengaruh tentang keluarnya saja, keluarnya huruf itu. Insya Allah seperti itu ya. Ya, nanti dengan latihan-latihan insya Allah bisa lebih baik. Tapi kalau untuk secara makhraj hurufnya yang lain, insya Allah sudah ahsan ya, sudah baik, panjang pendeknya juga sudah baik gitu ya, sudah stabil, bacaannya sudah stabil ya, tinggal cuma sedikit-sedikit perbaiki gitu kan, gunnah gitu seperti itu. Ya sudah cukup. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Oke, selanjutnya Ibu Dwi. Kasih Mbak Sarah. Ya, baik. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala sururim mahdunah. Yo, perhatikan, dilihat lagi ya. Ala ada huruf ain ya, bukan alif atau hamzah. Jadi dibacanya bukan ala, tapi ala. Dari tenggorokan bagian tengah huruf ain. La-nya 2 harokat, tidak boleh lebih. 2 harokat saja. Satu kali ngayun ya, 1 alif. Ala sururim. Ru-nya tidak panjang, pendek ya, cuma doma biasa, tidak ada waw sukun sesudahnya. Jadi ru-nya dibaca pendek. Tadi terbaca panjang, sururim. Tadi terbaca panjang. Pendekan sururim ya, baru digunnahkan ya, diidgham bi gunnah. Coba diulang. Ala sururim madunah. Ru-nya masih panjang. Sururim. Sururim, ru-nya pendek ya. Bisa dilihat ru-nya dhammah biasa ya. Panjang atau pendek ru-nya? Pendek. Iya, pendek. Dibaca pendek berarti ya. Ya, coba. Ala ya, ain ya, bukan ala tapi ala. Ala sururim madunah. Ya, kurang langsung. Ala sururim maudunah. Ala sururim madunah. Bukan maduna, mau monyongin bibirnya, mau dunya juga monyong. Nah, baru ya. Maudunah. Ala sururim maudunah. Ala sururim madunah. Mau, bukan mau. Mau. Ya, maudunah. Ya, maudunah. Ya, jadi kalau huruf waw itu mau posisi apapun dia tetap monyong ya. Ulang ya, lanjut. Ya. Boleh ulang sekali. Ala sururim maudunah. Ya. Muttaqiina 'alaiha muttaqabili. Ya, tadi na-nya dibaca panjang, kemudian ta-nya ditasdidkan. Tidak ya, na-nya pendek ya, na fathah biasa. Tidak ada alifnya. Jadi na-nya pendek langsung disambung ke 'alaiha. Muttaqiina 'alaiha.
muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mutaqo, tanya pendek, ko-nya baru panjang. Mutaqabilin. Mutaqabilin. Nah, ulangi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ya, insyaallah sudah lebih baik ya. Hanya diperbaiki untuk makhorijul hurufnya saja ya, sifatul hurufnya belum jelas. Muttak ya, taknya itu sifatnya dia hamas, ada udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf ta ya, sama dengan kaf juga sifatnya hamas. Muttaki ki bukan qi ya. Muttaki bukan i muttakiina 'alaiha baru ain 'alaiha ya, nanya pendek. Mutaqo bukan ko, mutaqabilin bilin ya. Langsung tasdid taknya. Muttaqi'i langsung tasdid. Muttaqiina 'alaiha muttaqabilin. Tak yang kedua tidak tasdid. Mutaqo bukan muttaqo, yang tasdid hanya di awal tadi. Ya, yang kedua taknya tidak bertasdid. Muttaqo yang kedua ya. Yang pertama taknya tasdid, tapi yang kedua tidak bertasdid. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ya, tapi tidak disakta. Disakta itu artinya berhenti sejenak dengan tidak mengambil napas, tujuan untuk melanjutkan ke kata berikutnya. Itu namanya sakta. Harus ada tanda sin di atasnya, sin kecil di atasnya ya. Kalau tidak ada tanda berarti tidak boleh sakta. Kalau berhenti, berhenti saja. Nah, tapi nanti kita ulang seperti itu. Tapi ini kan pendek ya. Nah, insya Allah sih nyampe nafasnya ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Coba. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ya, cukup. Insya Allah sudah lebih asan. Sudah lebih baik ya. Ya, insyaallah. Makasih Ustazah bimbingannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Aam. Iya, Uti Sarah, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi saya di ayat keberapa ya? 19-20 ya? 17-18. 17-18. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim minam. Hilang apa sudah berhenti bacanya? Menghilang atau memang sudah berhenti baca? Salah. Hilang ya suaranya? Hilang ya? Suaranya hilang? Atau saya yang tidak terdengar? Sinyal saya kali Ustazah. Yang lain terdengar nggak suara Utiam? Enggak kedengar Ustazah. Oh ya, memang menghilang ya.
Ya, berarti memang menghilang. Tadi yang di ayat 17 ya, di ayat 17 dan Sekarang kedengar suara saya? Ya. Ya. jelas saja jelas. Oh, jelas ya. Nah, mungkin memang suara Ukti yang terdengar saya ngilang-ngilang ya. Tapi memang mungkin hilang. Tapi tadi sudah terdengar yang ayat 17 tadi ya. Ayat 17 tadi yang gunnahnya ya kurang terdengar. Jadi tidak ditahan tadi pada saat baca wildanum mukhalladun. Terbaca seperti itu ya. Tapi dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah ya. Jadi bukan cuma sekedar diidghamkan saja. Kalau idghamnya sudah benar karena cuma idgham itu kan dilebur saja. Num dia aturannya nun dibaca num itu sudah benar, itu artinya idgham. Tapi dia bi gunnah ya disertai dengan gunnah atau dengung, dengan dengung. Maka tadi dengungnya belum ada. Ya. Num gitu ya didengungkan dulu. Yaqufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildanum mukhalladun. Ya. Kemudian tadi yang ayat 18 terdengar saya tadi dibaca pendek wanya biakwabiu gitu kebacanya. Harusnya biakwabiu tapi terbacanya biakwabiu gitu. Jadi wanya kurang dibaca panjang ya. Itu diulang dari ayat 17 ya. Oh iya. Oh ya, siap Ustazah. Yaqufu alaihim wildanum. Memang suaranya yang hilang-hilang. Hilang-hilang ya suaranya Ustazah. Saya. Ya udah, saya yang jelek. Oh gitu. Ya, tapi kalau suara saya sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Jadi tadi ayat 18 itu tadi terbaca wanya pendek, seharusnya bi akwabi wa abari wa ka'sim mim ma'in. Diperhatikan tadi gunnah-gunnahnya belum dapat ya. Jadi tadi dibacanya wa ka'sim min ma'in gitu ya. Nah, jadi bacanya wa ka'sim mim ma'in. Ya, seperti itu ya. Jadi gunnahnya didapatin ya. Ya, jadi kalau dia idgham dia gunnah, kalau cuma ditasdidkan saja itu baru dapat idghamnya saja. Tapi bi gunnahnya dengan dengungnya belum dapat ya. Seperti itu insyaallah. Jadi diperbaiki. Ya, sudah cukup ya. Nah, kalau sudah jelas suara saya, karena sinyal dari sana terputus-putus, jadi ngoreksinya juga agak sulit, ngilang-ngilang suaranya ya. Nanti saya bilang salah, ternyata benar, saya bilang benar, nanti salah tadi ya. Kalau yang jelas suara saya sudah terdengar jelas ya. Ya. Jelas Ustazah, jelas. Allah, ya. Ya. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Ya, wa jazakillah khair. Ya, tafadholi silahkan lanjut yang lainnya. Kalau kata Uhti Sinasi memang suara saya agak kurang tegas terdengarnya, mungkin biasanya saya kuar-kuar gitu ya, tegas suaranya. Cuman ini memang karena fisiknya belum sempurna ya. Masih agak kedengar lembut kalau kata Uhti Sina. Kalau kata saya sih biasa aja ya, cuman hari ini mungkin lembut. Kekuatannya yang agak berkurang. Ya, kekuatannya agak berkurang. Jadi dari mata aja kelihatan udah kekuatannya kan. Kalau misalnya lama-lama memandang gitu sudah samar-samar terbayang-bayang. Matanya itu udah kerasa. Semakin lama tuh kalau pandangannya itu agak hilang gitu. Ya. Ya sudah, harus sabar aja. Iya. Ya. Cepat sehat saja ya. Ya, insya Allah. Tapi ya diusahakan, saya tidak mau kehilangan momen-momen yang dimana tempat mencari pahala sih. Ya insya Allah mungkin itu ya sebagai sifa, bisa sebagai obat juga gitu ya. Iya benar Ustazah.
Ya, selanjutnya siapa Ya, lagi? lanjut. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Saya Ustazah. Ya, tafadhali. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tidak tasdid di mim, bukan himinas ya. Himinas. Tasdidnya di shin, bukan himinas tapi himinas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusaddauna an'a wa la yunzifun. Ya, suaranya terdengar bagus ya, tapi kurang jelas izharnya ya. La yusadda'u ya, ain, na'anha. An, nun sukun bertemu dengan hanya, hukumnya izhar, dibacanya jelas ya. Tidak dipantulkan nunnya, ditahan. Anha ya, jadi ujung lidahnya ditahan. Ya Ustazah. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Ya, ya-nya ditekan, tidak ditahan ya. Ya-nya ditekan saja, tidak ditahan karena sebelumnya tidak ada nun sukun atau tanwin ya. Yatakhayyarun, yatakhayyarun. Tekan saja, tidak dipanjangkan. Mimma yatakhayyarun. Ya, salah. Sudah lebih baik ya. Hati-hati di huruf yang bukan huruf qalqalah, bukan yang dipantul, jangan dipantulkan ya. Caranya dengan menahan. Kalau dia nun sukun atau kan dia biasa kalau kita tidak tahan dia dipantul an. Jadi jangan dilepas ujung lidahnya itu sebelum mengucapkan huruf selanjutnya. Sama juga dengan lam sukun ya. Kenapa kita identik dengan memantul gitu? Karena kita langsung dilepaskan. Maka kalau lam itu ditahan supaya dia tidak dipantulkan, maka lidahnya agak sedikit dimiringkan gitu ya. Memang itu sudah sifat huruf lam ya, lunak. Agak dimiringkan, ditahan. Alham gitu ya, lidahnya itu agak lebih miring. Kalau kita biasa ngunyah ke kiri agak miringkan ke kiri, kalau kita biasa ngunyah di kanan agak miringkan ke kanan sedikit seperti ya, untuk menahan supaya huruf yang bukan huruf qalqalah itu jangan sampai memantul. Salah seperti itu ya. Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Ya. Silakan yang lain masih ada? Kita Jazakillah khairan. Sudah cukup ya? Iya, sekarang ya, siapa lagi? Ada suaranya sekarang? Siapa lagi yuk? Nggak ada, ditutup aja. Ya, ayat berapa sekarang Ustazah? Ulang ayat awal Iya tadi. Nah, nanti sudah ayat ya, 20 tadi. Ulang awal lagi. Assalamualaikum Iya, Ustazah. ayat 11. Ya, ayat 11, 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, agak sedikit diperbaiki bilahnya Ukti Sarah, bukan bela ya, bi ya terdengar tadi Ya, bi. Jadi jangan miring. Bila ya, bukan bi. Jadi jangan terlalu ditekan lamnya, jadi supaya nggak terdengar bela. Tapi bila ya tidak terlalu ditekan. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal muqarrabun.
Ya. Panjang pendeknya sebenarnya sudah benar, tapi jangan terlalu ditekan, ya, karena hurufnya tidak semua tebal. Jangan ketekan ya, jangan ketekan. Ulaika ya, bukan ika. Jadi kalau kita agak ketekan suaranya, maka mahrotnya akan turun gitu ya. Jadi harusnya dari tenggorokan bawah dia turun ke dada. Ika gitu kan, agak kejelasan ya. Tapi dilepasin aja suaranya, ngalir ya. Ulaikal muqarrabun. Tidak. Itu kan ketekan ya suaranya. Jadi dia tebal. Nah, dilepasin aja suaranya. Ulaikal muqarrabun. Ya, lanjut 12 ya. Fi jannatin na'im. Ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin memang warna suara ya. Tapi saya tahu gitu kan, awalnya suara Uktisara seperti apa, sekarang seperti apa, insya Allah saya tahu ya, saya mengikuti. Jadi insya Allah bisa diperbaiki. Karena sekarang juga banyak sekali kemajuannya Uktisara ya, kan mungkin karena banyak belajar, di mana-mana ada gitu ya, saya tahu itu. Insya Allah ya. Jadi hanya perlu ilmu meringankan suara, bukan ilmu meringankan tubuh ya. Iya. Ilmu meringankan suara. Ya, seperti itu ya. Ya, Insya Allah nantinya lebih baik ya. Ya. Ada lagi? Ditutup aja Ustazah udah malam ini. Udah. Oh iya, insya Allah. Ya, 9:30 ya. Saya ditutup. ya sudah kebagian semua ya, salah ya. Ya, alhamdulillah ngaji bareng kita sudah selesai. Insyaallah semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk melanjutkan nanti selanjutnya ya, untuk ayat selanjutnya. Jadi untuk ngaji bareng kita di surat Al-Waqiah ayat 11 sampai ayat 20 malam ini kita selesai. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan atau ada kekeliruan dan kekurang sempurnaan saya dalam menyimak. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita dan diterima sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Qur'an akan menjadi sifah, menjadi obat ya untuk kita semua ketika kita mengalami sakit lahir maupun batin. Semoga kita bisa dipersatukan dengan Al-Qur'an, selalu istiqomah ya. Kita tutup ngaji bareng kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Saya akhiri.